Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita, novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Diane berhenti. Margaret berseru, berikut setelahnya. Hei, tunggu. Casey berseru, mematikan film. Apakah kita akan turun? Tunggu aku. Dia naik dengan cepat berdiri dan bergegas antusias untuk bergabung dengan mereka di pintu ruang bawah tanah. Kita tak bisa. Margaret mulai, tetapi Diane menjepit tangan ke mulutnya. Kita akan mengintip sebentar, desak Diane. Kita hanya akan melihat. Kita tak akan menyentuh apapun. Dan kemudian kita akan dengan cepat kembali ke atas. Oke. Aku akan pergi dulu, kata Casey, meraih pegangan pintu. Mengapa kau ingin melakukan ini? Tanya Margaret pada temannya. Mengapa kau begitu ingin? Pergi ke sana? Diane mengangkat bahu. Ini taruhan untuk pekerjaan matematika kita, jawabnya nyengir. Margaret mendesah, dikalahkan. Oke, mari kita pergi tapi ingat. Hanya melihat, tak menyentuh lainnya. Casey membuka pintu dan memimpin jalan ke tangga. Melangkah ke tangga, mereka segera ditelan panas, udara beruap. Mereka bisa mendengar dengungan dan dengung mesin elektronik. Dan ke kanan, mereka bisa melihat cahaya dari lampu putih cerah dari ruang kerja Dr. Brewer. Ini sejenis kesenangan, pikir Margaret. Sebagai salah satu dari 3 anak, mereka berjalan ke lantai yang menutupi tangga. Ini petualangan. Tak ada salahnya mengintip. Jadi mengapa jantungnya berdebar-debar? Tiba-tiba dia tergelitik mengapa ia harus takut? Yuk ini. Begitu panas di sini. Saat mereka melangkah menjauh dari tangga, udara menjadi sangat panas dan tebal. Margaret terkesiap. Perubahan suhu yang mendadak mencekik. Ini sangat lembab, kata Diane. Baik untuk rambut dan kulitmu. Kita mempelajari hutan hujan di sekolah, kata Casey. Mungkin ayah membangun hutan hujan. Mungkin, kata Margaret ragu. Kenapa dia merasa begitu aneh? Apakah itu hanya karena mereka melanggar kekuasaan penuh ayah mereka? Melakukan sesuatu yang ia perintahkan kepada mereka untuk tak melakukannya? Dia menahan diri, menatap di kedua arah. Ruang bawah tanah dibagi menjadi 2 kamar persegi panjang yang besar. Ke kiri, ruang rekreasi yang belum selesai berdiri dalam kegelapan. Dia nyaris tak bisa melihat garis besar dari meja pingpong di tengah ruangan. Ruang kerja ke kanan itu terang benderang, begitu terang, mereka harus berkedip dan menunggu mata mereka untuk menyesuaikannya. Sorotan cahaya putih tertuang turun dari lampu halogen besar di trek di langit-langit. Wow! Lihat! Casey menjerit, matanya membelalak saat ia melangkah penuh semangat menuju ke tempat yang terang. Sampai ke arah lampu mengkilap, tanaman-tanaman yang tinggi, lusinan dari mereka, berbatang tebal dan berdaun lebar, ditanam berdekatan bersama dalam sebuah palung besar rendah di tanah yang gelap. Ini seperti hutan, seru Margaret, mengikuti Casey ke tempat putih yang menyilaukan. Tanaman-tanaman itu, pada kenyataannya, mirip hutan tanaman, daun-daun tumbuhan yang merambat dan tinggi, tanaman-tanaman trelike dengan sulur-sulur panjang ramping, pakis yang tanpa rapuh, tanaman-tanaman dengan bonggol, akar-akar berwarna krem seperti tulang lutut menyembul dari tanah. Ini seperti sebuah rawa atau sesuatu, kata Diane. Apakah ayahmu benar-benar menumbuhkan hal-hal ini hanya dalam waktu 5 atau 6 minggu? Ya, aku. Cukup yakin, jawab Margaret, menatap tomat merah yang sangat besar pada batang ramping berwarna kuning. Oh. Rasakan yang satu ini, kata Diane. Margaret melirik, menemukan temannya menggosokkan tangannya atas daun besar yang datar berbentuk tetesan air mata. Diane, kita tak boleh menyentuh. Aku tahu, kata Diane, tidak melepaskan daun. Tapi gosok tanganmu di atasnya. Margaret menurutinya dengan enggan. Ini rasanya tak seperti daun, katanya saat Diane pindah ke memeriksa pakis besar. Ini sangat halus seperti kaca. Mereka bertiga berdiri di bawah, lampu putih terang, memeriksa tanaman-tanaman untuk beberapa menit, menyentuh batang tebal, menjalankan tangan mereka di atas daun halus yang hangat, terkejut dengan beberapa buah berukuran besar dari tanaman-tanaman yang telah berbuah. Terlalu panas di bawah sini, keluh Casey.
Dia menarik kemeja ke atas kepalanya dan menjatuhkannya ke lantai. Tubuh apa? Diane menggodanya. Dia menjulurkan lidahnya padanya. Lalu mata biru pucat terbelalak dan tampaknya dia untuk membeku terkejut. Hei, Cassie? Ada apa? Tanya Margaret, bergegas mendekatinya. Yang satu ini, ia menunjuk ke yang tinggi pohon trelike. Ini bernapas. Diane tertawa. Tapi Margaret mendengarnya juga. Ia meraih bahu telanjang Cassie dan mendengarkan. Ya. Dia bisa mendengar suara napas, dan sepertinya datang dari pohon tinggi berdaun. Apa masalahmu? Tanya Diane, melihat ekspresi terkejut di wajah Cassie dan Margaret. Cassie benar, kata Margaret pelan, mendengarkan suara, mantap berirama. Kau dapat mendengarnya bernapas. Diane memutar matanya. Mungkin ia pilek. Mungkin itu adalah anggur yang tersumbat. Dia tertawa mendengar lelucon sendiri, tetapi dua sahabat tidak ikut-ikutan, aku tak mendengarnya. Dia bergerak mendekat. Mereka bertiga semuanya mendengarkan. Diam. Ini, berhenti, kata Margaret. Hentikan, kalian berdua, Diane marah. Kalian tak akan bisa menakut-nakuti aku. Tidak. Itu nyata, protes Margaret. Hei, lihat ini. Cassie sudah pindah ke sesuatu yang lain. Dia berdiri di depan sebuah kotak kaca tinggi yang berdiri di sisi lain dari tanaman. Ini terlihat sedikit seperti telepon umum, dengan satu rak di dalamnya tinggi sekitar sebahu, dan puluhan kabel tersambung di bagian belakang dan samping. Mata Margaret mengikuti kabel ke bilik kaca yang sama beberapa meter jauhnya. Beberapa jenis generator listrik berdiri antara dua bilik dan tampaknya akan menghubungkan keduanya. Apa bisa dilakukannya? Tanya Diane, bergegas ke Cassie. Jangan menyentuhnya, kata Margaret, melirik tanaman yang bernapas lirilan terakhir, lalu bergabung dengan yang lain. Tapi Cassie mengulurkan tangan ke pintu kaca di bagian depan bilik. Aku hanya ingin melihat apakah ini terbuka, katanya. Dia meraih kaca, dan matanya melebar karena shock. Seluruh tubuhnya mulai gemetar dan bergetar. Kepalanya tersentak liar dari sisi ke sisi. Matanya digulung di kepalanya, oh, tolong. Ia berhasil berteriak, tubuhnya bergetar keras dan lebih cepat. Bantu aku. Aku tak bisa berhenti. Bantu aku. Seluruh tubuh Cassie bergoncang seolah ada pengisian arus listrik melaluinya. Kepalanya tersentak di pundaknya, dan matanya tampak liar dan bingung. Aku mohon. Margaret dan Diane menatap ternganga ngeri. Margaret yang pertama kali bergerak. Dia menerjang Cassie, dan mengulurkan tangan untuk mencoba menariknya pergi dari kaca. Margaret, jangan. Diane menjerit. Jangan menyentuhnya. Tapi kita harus melakukan sesuatu, teriak Margaret. Butuh waktu beberapa saat bagi kedua gadis itu untuk menyadari bahwa Cassie telah berhenti gemetar. Dan ia tertawa. Cassie? Tanya Margaret, menatapnya, ekspresi takutnya memudar menjadi keheranan. Dia bersandar lagi ke kaca, tubuhnya sekarang tetap, mulutnya terbungkus senyum lebar yang nakal. Kena, katanya. Dan kemudian mulai tertawa lebih keras, menunjuk mereka dan mengulangi kalimat itu dengan tawa kemenangannya. Kena, kena. Itu tak lucu, jerit Margaret. Kau pura-pura. Aku tak percaya ini, teriak Diane, wajahnya pucat seperti lampu putih di atas mereka, bibir bawahnya gemetar. Kedua gadis melompat ke Cassie dan mendorongnya ke lantai. Margaret duduk di atasnya sedangkan Diane memegang bahunya ke bawah. Kena. Kena. Lanjutnya, hanya berhenti ketika Margaret menggelitik perutnya begitu keras dia tak bisa bicara. Kau tikus, teriak Diane. Tikus kecil. Tingkah bebas mereka semua berhenti mendadak oleh erangan rendah dari ruangan seberang. Ketiga anak itu mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah suara itu. Ruang bawah tanah besar itu sekarang tenang kecuali napas berat mereka. Apa itu? Bisik Diane. Mereka mendengarkan. Erangan rendah lainnya, suara penuh kesedihan, teredam, seperti udara melalui saksofon. Sulur-sulur dari satu tanaman trelike tiba-tiba terkulai, seperti ular menurunkan dirinya ke tanah. Erangan rendah lainnya, erangan sedih. Ini. Tanaman-tanaman itu, kata Cassie, ekspresinya sekarang ketakutan.
Dia mendorong saudaranya darinya dan naik berdiri, menyikat rambut pirangnya yang acak-acakan sambil berdiri. Tumbuhan tak menangis dan mengerang, kata Diane, matanya tertuju pada ruangan luas yang dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman ini melakukannya, kata Margaret. Sulur-sulur bergerak, seperti lengan manusia merubah posisi mereka. Mereka bisa mendengar napas lagi, lambat, pernapasan mantap. Kemudian satu helaan napas, seperti udara yang keluar. Ayo keluar dari sini, kata Casey, menuju tangga dengan tak tenang. Ini, sungguh menyeramkan di sini, kata Diane mengikutinya, matanya kembali menatap tanaman bergerak yang mengerang. Aku yakin ayah bisa menjelaskannya, kata Margaret. Kata-katanya tenang, tapi suaranya gemetar, dan ia sedang mundur keluar dari ruangan, berikut Diane dan Casey. Ayahmu aneh, kata Diane, mencapai ambang pintu. Tidak, dia tidak, Casey dengan cepat bersikeras. Dia melakukan pekerjaan penting di sini. Sebatang pohon trelike tinggi mendesah dan muncul untuk membungkuk ke arah mereka, mengangkat sulur-sulurnya seolah-olah memberi isyarat kepada mereka, memanggil mereka kembali. Ayo kita keluar dari sini, seru Margaret. Mereka bertiga semuanya kehabisan napas saat mereka berlari menaiki tangga. Casey menutup pintu erat-erat, memastikan pintu terkunci. Aneh, ulang Diane, bermain gugup dengan seuntai rambut panjang merahnya. Jelas aneh. Itu adalah katanya hari itu. Tapi Margaret harus mengakui itu tepat. Yah, ayah memperingatkan kita untuk tak pergi ke sana, kata Margaret, bernapas dengan susah payah. Aku kira dia tahu itu akan terlihat menakutkan untuk kita, dan kita tak akan mengerti. Aku mau keluar dari sini, kata Diane, setengah bercanda. Dia melangkah keluar dari layar pintu dan kembali ke arah mereka. Mau pergi keluar untuk matematika nanti? Ya. Tentu, kata Margaret, dia masih memikirkan erangan itu, tanaman-tanaman yang bergerak. Beberapa dari tanaman itu tampaknya hampir menjangkau mereka, berseru kepada mereka. Tapi tentu saja itu tak mungkin. Sampai nanti, kata Diane, dan menuju pada berlari ke jalan. Bersamaan saat dia menghilang, stasiun wagon biru tua ayah mereka berbelok dan mulai naik ke jalan. Kembali dari bandara, kata Margaret. Dia berpaling dari pintu kembali ke Casey beberapa meter di belakangnya di lorong. Apakah pintu ruang bawah tanah tertutup? Ya, jawab Casey, melihat lagi untuk memastikan. Tak ada cara ayah akan tahu bahwa kita. Dia berhenti. Mulutnya ternganga, tapi tak ada suara yang keluar. Wajahnya menjadi pucat. Kemejaku. Casey seru, menepuk dadanya yang telanjang. Aku meninggalkannya di ruang bawah tanah. Aku harus mengambilnya, kata Casey. Kalau ayah tahu. Sudah terlambat, sela Margaret, matanya di jalan masuk. Dia sudah berhenti jalan. Ini hanya butuh waktu sedetik, desak Casey, tangannya digagang pintu ruang bawah tanah. Aku akan lari ke bawah dan lari atas secepatnya. Tidak. Margaret berdiri tegang di tengah lorong sempit, pertengahan antara pintu depan dan pintu ruang bawah tanah, matanya ke arah depan. Dia memarkir. Dia keluar dari mobil. Tapi dia akan tahu. Casey teriak, suaranya tinggi dan cengeng. Jadi, ingat bagaimana betapa marahnya dia terakhir kali? Tanya Casey. Tentu saja aku ingat, jawab Margaret. Tapi dia tak akan membunuh kita, Casey, hanya karena kita mengintip tanaman-tanamannya. Dia... Margaret berhenti. Dia mendekat ke pintu kasa. Hei, tunggu. Apa yang terjadi? Tanya Casey. Cepat. Margaret berbalik dan menunjuk dengan kedua tangan. Pergi. Pergi ke bawah. Cepat Pak Henry dari sebelah rumah. Dia menghentikan ayah. Mereka sedang membicarakan sesuatu di jalan. Dengan suara nyaring, Casey langsung membuka pintu ruang bawah tanah dan menghilang. Margaret mendengar gedebak-gedebuknya yang cepat menuruni tangga. Kemudian dia mendengar langkah kakinya menghilang saat ia bergegas ke ruang kerja ayah mereka. Cepat, Casey, pikirnya, berjaga-jaga di pintu depan, menyaksikan ayahnya melindungi matanya dari sinar matahari dengan satu tangan saat ia berbicara dengan Mr. Henry. Cepat. Kau tahu ayah tak pernah bicara lama dengan tetangga. Pak Henry tampaknya yang melakukan semua pembicaraan. Mungkin meminta ayah akan beberapa jenis dari pertolongan,
pikir Margaret. Pak Henry tak berguna sama sekali, tak seperti Dr. Brewer. Dan ia selalu meminta pada ayah Margaret untuk datang dan membantu memperbaiki atau memasang barang-barang. Ayahnya sekarang mengangguk, tersenyum tegang. Cepat, Casey. Cepat kembali ke sini. Di mana kau? Masih melindungi matanya, Dr. Brewer memberi Pak Henry satu lambaian cepat. Kemudian kedua pria itu berbalik dan mulai berjalan cepat menuju ke rumah mereka. Cepat, Casey. Casey, dia datang. Cepat. Margaret mendesak diam-diam di wajahnya. Tak perlu waktu lama untuk mengambil kemejamu dari lantai dan lari menaiki tangga. Tak seharusnya perlu waktu selama ini. Ayahnya berada di jalan depan sekarang. Dia melihat di ambang pintu dan melambai. Margaret balas melambai dan melihat kembali melalui lorong menuju pintu ruang bawah tanah. Casey, di mana kau? Panggilnya keras-keras. Tak ada jawaban. Tak ada suara dari ruang bawah tanah. Tak ada suara sama sekali. Dr. Brewer berhenti di luar untuk memeriksa semak mawar di ujung jalan depan. Casey, panggil Margaret. Masih tak ada jawaban. Casey, cepat. Ayahnya berjongkok, melakukan sesuatu untuk tanah di bawah semak mawar. Dengan perasaan takut membebani seluruh tubuhnya, Margaret sadar bahwa dia tak punya pilihan. Dia harus turun dan melihat apa yang menahan Casey. Casey berlari menuruni tangga, bersandar pada pegangan tangga besi sehingga ia bisa melompat turun dua anak tangga sekaligus. Dia mendarat dengan keras di lantai semen ruang bawah tanah dan melesat ke dalam ruang tanaman yang bercahaya putih terang. Ia berhenti di pintu masuk, dia menunggu matanya untuk menyesuaikan diri dengan terang dari cahaya siang hari. Dia mengambil satu napas yang dalam, menghirup udara yang beruap, dan menahannya. Di bawah sini sangat panas, begitu lengket. Punggungnya mulai gatal. Bagian belakang lehernya terasa geli. Hutan tanaman di bawah lampu-lampu putih yang terang berdiri seakan-akan memperhatikan. Dia melihat ke mejanya, rubuh kusut di lantai beberapa meter dari pohon yang tinggi dan berdaun banyak. Pohon itu tampaknya condong ke kemeja itu, sulur panjangnya menjuntai ke bawah, melingkar longgar di tanah di sekitar batangnya. Casey mengambil langkah dengan takut-takut ke dalam ruangan. Mengapa aku begitu takut? Dia heran. Ini hanya sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang aneh. Mengapa aku memiliki perasaan bahwa mereka sedang mengawasiku? Menungguku? Ia memarahi dirinya karena begitu takut dan mengambil beberapa langkah lagi menuju ke meja kusut di lantai. Hei, tunggu. Napas itu. Ada itu lagi. Napas yang terus-menerus. Tak terlalu keras. Juga tak terlalu lembut. Siapa yang bernapas? Apa yang bernapas? Apakah pohon besar itu yang bernapas? Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita novel Goosebumps dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir, dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.